Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Nah, di sini saya memiliki sebuah dispenser teman-teman. Ini dispensernya sudah cukup lama ya, hampir 5 sampai 6 tahun ya. Ini sudah rusak teman-teman. Mereknya adalah Kirin ya. Nah, kerusakannya ini itu bocor teman-teman ya. Ini bocor setelah saya nggak tahu ini bocornya kenapa, tapi intinya yang bagian panas ini itu bocor, kemudian yang dingin itu kondisinya normal. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi cara memperbaikinya cukup mudah. Jadi kalau Kirin itu ini sampai buluk ya, tapi ini kondisinya masih bagus. Nah, ini yang di bagian belakang ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal membongkar bagian belakangnya. Pastikan siapkan obeng ya. Nah, kalau bocor tuh biasanya pasti ada yang rusak. Nah, ini sampai bawahnya kotor banget. Nah, teman bisa melihat ini ya. Setelah dicek ternyata di bagian ini ya, bagian yang panas itu ternyata rusak ya teman-teman. Rusak seperti ini. Kayaknya ini kropos. Jadi nah, yang ini teman-teman, ini itu kropos. Ya, kita akan bongkarnya cukup mudah. Teman-teman tinggal menggunakan tangan saja, nggak perlu menggunakan peralatan yang rumit. Jadi yang belakang ini teman-teman pegang, kemudian yang depan ini teman-teman putar ke arah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ternyata jika dilihat ini memang kondisinya ini ya, rompal. Nah, ini yang bagian air yang panas. Ini modelnya derat-deratan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa membeli apa ya ini namanya, keran dispenser ini di toko-toko terdekat. Nah, ini saya cari di daerah Berbah, ternyata saya dapatnya unik. Ternyata saya dapatnya di mana itu? Di toko listrik teman-teman. Toko listrik ya, tampilannya sama harusnya. Kalau yang kondisi bagus, nah selangnya ini panjang teman-teman ya. Ini ya, bisa teman-teman lihat. Mungkin saya bongkar plastiknya dulu. Alhamdulillah. Paket pembeliannya dapat karet depan belakang, dapat kerannya, kemudian ini saya lepas. Keran yang bagus itu kondisi ujungnya ini panjang, makanya ini bocor ya. Ini karena ini mungkin patah ya, patah karena terlalu panas. Nah, ini sudah yang kondisi bagus itu panjangnya segini teman-teman. Nah, ini jadi ini ada yang keruak, sehingga ini perlu diganti. Penggantiannya ini. Nah, cara menggantinya pun cukup mudah dan dibawakan dratnya sekalian ya. Jadi depan belakang itu teman-teman harus bisa menggunakan karet lama atau bisa menggunakan karet baru. Jadi modelnya yang depan, karena yang depan ini di dispenser saya itu tidak ada karetnya, makanya ini saya pasang karet ini. Kemudian cukup diiringkan seperti ini, kemudian dimasukkan ya. Ya, kelihatan enggak ya teman-teman? Mungkin enggak terlalu kelihatan, mungkin saya geser seperti ini supaya nanti biar lebih kelihatan lagi ya. Oke, ini juga enggak ada
karetnya, kita tambahkan karet lagi teman-teman, supaya nanti lebih kuat ya, lebih rapat maksudnya. Oke, jadi tidak perlu membeli dispenser teman-teman. Jadi di sini untuk memasukkan karetnya memang agak sedikit ribet ya. Ini kita pasang dratnya. Oke, sudah mantap. Oke teman-teman, ini sudah terpasang, tinggal memasang selangnya teman-teman. Jadi selangnya ini cukup agak ribet pemasangannya. Jadi saya harus cari posisi yang enak. Ini sudah terpasang. Nah, tinggal kita cari tisnya teman-teman. Apakah saya punya kabel tis? Untuk teman-teman, saya memiliki sisa kabel tis ya. Jadi kabel tis ini digunakan untuk supaya lebih kenceng ya. Jadi karena ini airnya bertekanan tinggi, maka perlu dikasih tis. Tujuannya supaya selangnya tidak lepas kemana-mana gitu. Ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini kabel tisnya itu untuk menjepit selang ya. Nah setelah itu tinggal kita kembalikan ke seperti semula. Ini udah jadi, cukup mudah, cukup simple. Jadi dispenser Kirin ini bisa dikatakan awet banget ya teman-teman, sampai sekarang masih layak digunakan. Jadi cara pemasangannya seperti ini dari atas. Ini kenapa sulit banget ya? Harusnya mudah loh. Oke, mantap. Tinggal di skrup lagi teman-teman.
Oke, setelah itu kita tinggal tes. Kita tes ya, apakah bocor. Nah, oke teman-teman, kita akan tes apakah bocor setelah diperbaiki tadi. Oke. Sepertinya tidak ada masalah teman-teman, tidak ada bocor. Kita cek. Jadi kita perlu, nah ini sudah bisa keluar airnya. Oke, ini saya tes, saya cek tidak ada kebocoran, artinya ini sudah bisa digunakan. Untuk yang saya ganti yang bagian panas beres. Oke, selanjutnya kita tes apakah pemanasnya masih bisa digunakan. Oke, ternyata masih mantap, masih bisa digunakan teman-teman. Nah, berarti proses servis dispenser kali ini berhasil, artinya dispenser masih bisa digunakan. Kerusakannya disimpulkan di bagian ini, dimana kerannya ini sudah keropos ya teman-teman. Nah, ini cukup dibuang. Makanya saya baru ngeh teman-teman, bahwasanya kenapa kok di toko-toko itu ada selang keran dispenser. Ternyata selang dispenser ini yang sering rusak. Nah, untuk yang pemanas, jadi kerusakan selang dispenser itu macam-macam. Bisa sudah tidak rapat lagi, jadi ini netes terus. Jadi ini perlu diganti, ini kotor, nanti akan saya bersihkan. Atau mungkin seperti tadi ini keropos, ini karena sering kena air panas ya, jadi keropos teman-teman. Nah, oke, begitu teman-teman proses perbaikan dispenser merek Kirin yang sudah menemani saya bertahun-tahun ya, dan masih bagus, masih layak pakai sampai sekarang. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya Joko Vlog. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi, see you next time.